Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Adam Wirayuda. Aku dari kelas Public Relation 4C. Dan di sini aku untuk memenuhi mata kuliahku yaitu Public Speaking. Dan tentunya yang aku bahas kali ini nggak jauh-jauh dari mata kuliahku yaitu Public Speaking. Maksudnya definisi dan pengertian Public Speaking. Oke, langsung aja. Definisi dan pengertian Public Speaking adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Pada umumnya, public speaking bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi, dan menghibur orang banyak. Berdasarkan definisi tersebut, maka public speaking adalah tata cara untuk bicara di depan umum, sehingga harus dilakukan secara runtut dan terencana. Oleh karena itu, dalam public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara, tetapi lebih pada kemampuan bicara yang terstruktur dan mudah dipahami orang banyak dalam waktu singkat. Selain itu, definisi dan pengertian public speaking tersebut juga mensyaratkan untuk memiliki rasa percaya diri yang cukup. Kemampuan bicara sebaik apapun, jika tidak mendukung oleh rasa percaya diri yang memadai, maka akan sia-sia, guys. Banyak yang menduga bahwa kemampuan public speaking adalah kemampuan bicara dalam bahasa formal. Tentu saja nggak seperti itu ya. Public speaking itu bukan melulu hanya soal bicara dalam bahasa formal. Public speaking adalah bicara dalam bahasa yang sesuai dengan khalayaknya. Jadi, bisa saja public speaking sama sekali tidak menggunakan bahasa formal. Apalagi jika kegiatan public speaking tersebut dilakukan di depan sekelompok orang muda. Orang muda biasanya tidak terlalu nyaman jika diajak berbicara dalam bahasa formal. Yang paling penting dalam public speaking adalah bicara sesuai dengan khalayak yang dituju atau target audience. Maka yang penting untuk dilakukan ketika akan melakukan kegiatan public speaking adalah mengenali calon khalayak yang akan menjadi audiens yang bersangkutan. Oke, berikut tips bagi Anda yang ingin memperdalam kemampuan public speaking. Yang pertama, jadilah spontan. Jangan menghafal isi pembicaraan Anda. Dengan menghafal, maka gaya bicara kita akan terlihat kaku dan kedekatan personal tidak akan terjalin. Apalagi jika kita melupakan suatu kata dalam speech, niscaya kita akan kelabakan, panik, dan bicara kita jadi kacau. Kemudian yang kedua, tulis materi yang ingin disampaikan dalam bentuk poin-poin. Menulis poin-poin yang penting saja, kemudian menjelaskannya secara alami, itulah kunci untuk menciptakan komunikasi yang baik. Dengan demikian, Anda tidak melewatkan satupun ilmu yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan audiens. Penting untuk mendapatkan feedback dari audiens supaya komunikasi kita jadi lebih hidup. Makanya jangan lupa untuk berinteraksi. Dari feedback audiens, kita bisa mengukur level humor yang bisa diterima audiens. Kemudian yang keempat, sisipkan humor. Menurut Anthony Robbins, salah satu motivator dunia humor adalah pelumas yang dapat membantu penyampaian informasi menjadi lebih lembut. Selanjutnya yang kelima, penguasaan materi melahirkan improvisasi. Sebelum melakukan speech, yang penting untuk menguasai materi supaya kita bisa melakukan improvisasi, terutama apabila durasi Anda masih panjang, sementara materi Anda sudah habis. Yang keenam, time management. Atur waktu yang diberikan pada Anda dengan baik, dengan time management yang sudah diperkirakan sebelumnya. Anda bisa lebih mudah menyusun materi dan menepati deadline. Yang ketujuh, gunakan kekuatan cerita. Jangan meremehkan kekuatan cerita. Pengalaman asli merupakan media yang paling ampuh untuk meyakinkan audiens. Apalagi jika disampaikan dengan gaya yang meyakinkan, mereka akan larut dengan cerita Anda. Yang kedelapan, dengan kredibilitas. Percayalah bahwa kredibilitas pembicara mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan pendengar. Ada banyak cara untuk membangun kredibilitas, misalnya dengan gaya yang lugas. Namun cara paling mudah adalah menyiapkan fakta berupa data dan statistik untuk mendukung statement yang kita sampaikan. Yang kesembilan, mix pesan yang akan disampaikan. Mix materi, humor, cerita, dan statistik di atas dalam sebuah informasi yang menarik untuk didengarkan. Di sini Anda bisa membujuk sekaligus menghibur. Yang kesepuluh, berbicara dengan jelas. Seseorang pembicara harus terlatih untuk berbicara dengan jelas. Supaya setiap informasi dapat diterima dengan baik, maka bersyukurlah jika negara kita menggunakan bahasa Indonesia, di mana penulisan adalah sama dengan pengucapannya. Selanjutnya yang ke-11, gunakan intonasi yang berbeda. Apabila kita hanya menggunakan satu intonasi saja selama speech, maka speech kita akan terdengar datar dan boring. Beri ledakan-ledakan bila perlu. Yang ke-12 ada kontak mata. Kontak mata sangat penting dalam membangun suatu komunikasi. Mereka akan merasa spesial. Perhatian mereka tidak sekedar bertepuk sebelah tangan. Selanjutnya yang ke-13, gunakan bahasa tubuh.
Seringkali seorang speaker tangannya mati ketika di depan publik. Padahal bahasa tubuh mampu memberikan penegasan-penegasan pada informasi yang ingin ditekankan. Maka seringlah dengan mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi di depan cermin untuk menemukan pose yang khas Anda banget. Yang ke-14, jangan ragu untuk pause dan ambil nafas. Yang ke-15, hindari kata atau gitu ya guys. Daripada dan akan lebih baik bila Anda menutup mulut dan kemudian mengambil nafas. Setelah itu baru memikirkan yang ingin disampaikan selanjutnya. Yang ke-16, be interesting. Posisikan diri Anda sejajar, jangan minder. Anda akan tampak lebih interesting untuk dilihat. Yang ke-17, tunjukkan rasa percaya diri Anda seperti halnya singa. Manusia punya cara untuk menyatakan rasa percaya dirinya. Tersenyum, pegang dagu, dan membusungkan dada adalah beberapa sikap yang menunjukkan sikap percaya diri Anda. Yang ke-18, buang tekanan yang Anda rasakan. Rasa gugup mungkin akan menyelimuti perasaan Anda saat akan mulai berbicara. Hal tersebut normal. Pembicara yang berpengalaman pun terkadang masih dihanggapi rasa gugup. Cara paling mudah menghadapi rasa gugup tersebut adalah merubah mindset Anda. Berpikir bahwa Anda di sini membawa informasi yang berharga bagi audiens Anda. Yang ke-9 yaitu persiapan. Siapkan segala hal yang mendukung speech Anda, mulai dari poin-poin yang paling kecil sekalipun sebesar seperti sapu tangan di saku dan air mineral. Yang terakhir ada jam terbang. Langkah paling akhir untuk menjadi pembicara yang baik adalah terus berlatih. Berbicaralah sesering mungkin, ambil setiap kesempatan yang ada, sebab seiring intensitas trial dan error, Anda baru bisa menemukan rumusan yang pas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.